Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk tetap hadir dalam kuliah. Nah, dari sekalian kali ini kita malah terbalik ini. Kita kuliahnya sekarang daring di pertemuan keempat karena saya kebetulan ada urusan dinas untuk keluar kota. Namun demikian perkuliahan daring ini sudah sering kita lakukan eh, pada 2 tahun yang lalu ya ketika pandemi menyerang. Nah kemarin kita baru saja 3 kali melakukan pertemuan secara luring ya, tetapi hari ini kita harus secara daring. Pada pembelajaran 1, 2, dan 3 kita sudah membahas beberapa tema, walaupun tema-tema tersebut kita bahas dengan hanya 1 jam di kelas, tapi hari ini kita akan membahas lebih detail khususnya terkait dengan media pembelajaran. Nah, untuk media pembelajaran ini kita akan bagi menjadi 2 termin ada di sekalian. Ya, termin pertama nanti akan saya share dulu. Untuk termin pertama ini ada di sekalian yang perlu diperhatikan adalah kita akan membahas hakikat dan pengembangan media pembelajaran. Nah, untuk hakikat dan pengembangan media pembelajaran ini kita akan membagi dalam beberapa item yang diantaranya tentang definisi dan pengertian media pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi media pembelajaran dan kegunaan media pembelajaran. Nanti jenis-jenis media pembelajaran akan kita bahas pada pertemuan luring ya, insya Allah pada pertemuan ke-5 ada adik sekalian. Adapun metode yang kita gunakan pagi ini, maaf, sampur musik. Pada pertemuan kali ini, adapun metode yang kita gunakan adalah metode pembelajaran daring dan project based learning, artinya belajar berbasis proyek pembelajaran dilakukan dengan daring secara full pada pertemuan keempat. Jadi saya tidak masuk hari ini, tapi mahasiswa paling tidak bisa dapat. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat kelompok belajar kecil dan mengerjakan proyek. Nanti ada beberapa proyek latihan ya untuk pemahaman konsep, pemahaman kognitif, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Adapun tahapan yang seperti saya sampaikan bahwa nanti adik-adik sekalian harus menonton video kita yang hanya beberapa menit ini, kemudian melalui channel saya ya, kemudian diminta melaksanakan instruksi yang disampaikan dosen, nanti apa instruksinya, kemudian diminta membentuk tim kecil untuk mulailah belajar menyampaikan diskusi kelompok ya, kemudian untuk melakukan evaluasi dilakukan dengan sistem ICT memanfaatkan program wellofnames.com. Nanti akan kita lakukan di kelas. Adik-adik sekalian, kita masuk ke materi ya. Ini secara sederhana. Yang perlu kita sampaikan adalah adik-adik sekalian, pertama tentang media. Jadi media pembelajaran ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu medius, atau dalam bentuk jamak itu medium, yang secara harfiah itu berarti perantara atau pengantar. Jadi definisinya itu adalah bahwa media itu adalah perantara dan pengantar. Saya mau tanya ini, hari ini saya tidak bisa hadir di hadapan adik-adik sekalian ya untuk mengajar secara luring. Pertanyaan saya, apa yang saya gunakan hari ini? Nanti akan saya tanya pada waktu luring. Media apa? Perantara apa? Sehingga pembelajaran tetap bisa berjalan. Tetapi hari ini saya tidak bisa hadir. Nah, nanti saya akan tanya. Kemudian menurut Henix ya menyebutkan bahwa istilah medium itu sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Pertanyaan saya, informasi apa yang saya sampaikan, siapa yang sebagai sumber dan siapa sebagai penerima. Nah, itu harus menjadi jawaban-jawaban yang nanti adik bisa jawab di kertas catatan, nanti akan saya tanya nantinya. Nah, definisi lain menurut framing dalam Arsat ya, buku Arsat itu dari sekalian, bahwa media juga sering dimaknai sebagai mediator, artinya perantara dalam artian penengah ya, penengah antara dua pihak yang berperan dan berfungsi, yaitu mengatur hubungan efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar ya siswa dan isi pembelajaran. Nah, dengan demikian sistem pembelajaran yang melakukan mediasi mulai dari guru hingga peralatan canggih dapat disebut sebagai media. Nah, di sini guru peralatan canggih yang hari ini kita gunakan itu peralatan canggih, mulai dari internetnya, kemudian sistem Zoom-nya, kemudian
PowerPoint-nya, ya kemudian bagaimana kita harus mengatur PowerPoint ini agar tampilannya menarik, kemudian bisa sesuai, itu semua adalah bisa disebut media. Tapi hari ini kita bisa mengambil beberapa definisi yang nanti indikator-indikatornya bisa adik-adik catat. Nah, eh, dalam buku media pembelajaran siswa SD ya dan madrasah ilmiah yang ditulis oleh Husin Batubara ya menyatakan media pembelajaran adalah segala bentuk benda. Jadi kita sebetulnya memahami dengan mudah ya benda atau alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, kalau kita melihat definisi yang sederhana ini, kita bisa melihat apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita benda-benda yang kita gunakan pada hari ini, ya itu juga nanti akan kita belajari benda-benda tersebut termasuk ICT enggak ya, international information communication and technology. Nah, benda yang kita gunakan hari ini bisa laptop, kemudian dengan software dan hardware-nya ya, hardware-nya itu bisa laptopnya, software itu adalah PowerPoint, Zoom itu bukan software-nya. Nah, namun kalau kita melihat bendanya meja, ada sekalian sebagai sebuah sarana pembelajaran, namun saat meja digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep bangun datar, maka meja tersebut disebut sebagai media pembelajaran. Banyak ya, kalau kita melihat juga, begitu juga dengan benda-benda asli atau benda-benda rancangan yang dipersiapkan khusus untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Benda-benda asli juga bisa, misalnya kita belajar bagaimana pertumbuhan apa ya kecambah gitu ya, kan kita bisa lihat itu benda aslinya. Nah, benda-benda rancangan yang bisa kita persiapkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran itu diantaranya misalnya globe ya untuk mengetahui bagaimana dunia dan posisi dunia, itu kita bisa pakai globe. Kalau jadi inilah beberapa perbedaan antara batu bara dan kemudian antara Fleming dalam Arsat, kemudian antara Henix dan Setiawan. Kan ada 4 yang menurut ahli. Nah, 4 ini harus adik-adik beda. Mana perbedaan antara satu dengan dua? Saya mengambil contoh. Misalnya perbedaan antara batu bara dengan Fleming. Kalau Fleming itu dia kajian medianya itu hanya sebagai penengah antara dua belah pihak, antara satu dengan lain. Tapi kalau kita lihat batu bara itu dia benda-benda atau alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran itu media. Jadi di sini benda dan alat itu benda matinya, kalau di sini adalah peran dari orang yang melakukan antara dua belah pihak. Nah, jadi bisa dengan demikian itu bisa, tetapi kalau di sini didukung oleh peralatan yang canggih. Nah, itu. Jadi artinya penengah antara dua belah pihak ya. Itu didukung dengan alat yang canggih. Jadi ada orangnya atau ada orang itu juga menjadi semua media, kemudian dibutuhkan alat canggih. Nah, itu menurut Fleming. Jadi ada perbedaan-perbedaan indikasinya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara sederhana saja dalam proses pembelajaran, media itu berperan sebagai pembawa pesan. Nah, jadi atau informasi dari sumber utama guru menuju penerima siswa. Nah, informasi apa yang saya sampaikan hari ini ada sekalian, perlu ada sekalian bahwa informasi yang saya sampaikan ada sekalian lah. Saya ingin kalian itu memahami media pembelajaran, itu informasi yang kita sampaikan. Kemudian saya ingin kalian mengetahui bagaimana membedakan media pembelajaran menurut para ahli. Itu pesan-pesan saya. Nah, disinilah fungsi media tersebut. Jadi dia pembawa pesan. Pesannya saya kan harusnya hadir di depan kelas. Saya ingin menerangkan terkait dengan media pembelajaran. Tapi saya tidak bisa hadir. Tapi dengan peralatan, dengan teknologi YouTube ini ada sekalian, pesan saya bisa sampai dengan adik-adik. Nah, pesan yang berhasil itu adalah ketika saya menyatakan A, ada sekalian menerimanya dengan A, gitu. Jadi itu pesan bisa tersampai. Atau media pembelajaran itu apa? Adik juga bisa membuat media pembelajaran itu apa? Nah, itu pesan. Arsat menyebutkan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar. Jadi media itu sebagai alat bantu. Nah, hari ini ya secara sederhana saya tidak bisa hadir, tetapi alat bantu yang kita gunakan, kemudian semuanya itu tetapi mendukung ya, mendukung akhirnya kalian mau belajar karena ditata dan diciptakan oleh guru. Nah, saya sebagai dosen menciptakan ini supaya kalian mau belajar. Jadi secara sederhana saya menciptakan bagaimana materi harus saya gunakan, bagaimana saya harus merekamnya, kemudian bagaimana materi ini harus sampai. Nah, itu saya susun dan saya apakan, saya gunakan supaya
kondisi dan lingkungan belajar itu tertata, dan akhirnya adik-adik sekalian bisa memahami ternyata fungsi media itu adalah sebagai alat bantu. Nah, selain definisi tadi, ada 3 kelebihan dan kemampuan media pembelajaran. Nah, ini yang perlu kalian paham. Kemampuan dan kelebihan media pembelajaran itu kita sebut dengan kemampuan fiksatif, kemampuan manipulatif, kemampuan destruktif. Nah, apa kemampuan fiksatif? Nah, kemampuan fiksatif itu ada sekalian bisa menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, objek atau kejadian dapat digambar, dipotret, direkam, dan difilmkan. Kemudian dapat disimpan dan pada saat yang perlu dapat diamati kembali. Kemarin saya berbicara, peristiwa tsunami itu adalah salah satu bukti bahwa media itu kelebihannya itu adalah kemampuan fiksatifnya. Dia dapat menangkap bagaimana peristiwa tsunami itu. Kemudian peristiwa tsunami itu disimpan. Nah, kemudian ditampilkan kembali objek tersebut atau kejadian tersebut. Bagaimana caranya? Kemampuan ini dapat digambar. Nah, misalnya pada waktu itu digambar atau dipotret atau direkam, kan dulu ada orang merekamnya. Kemudian difilmkanlah. Nah, inilah kelebihan adik-adik sekalian media pembelajaran tersebut. Jadi hari ini yang saya lakukan adalah itu salah satu kemampuan fiksatif. Artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali apa yang saya ceritakan ini. Nah, kemudian ditunjukkan. Nah, di sini juga adik-adik sekalian, kejadian seperti aslinya itu kan salah satunya. Film itu kan salah satu menunjukkan bahwa media pembelajaran itu seperti aslinya, peristiwa seperti asli, atau difilmkan ulang. Nah, itu salah satu ada sekarang. Kalau dipotret dan digambar itu juga bisa. Ini loh kejadiannya. Waktu itu ya seperti ini. Nah, ketika digambar ditunjukkan seperti itu. Namanya kemampuan fiksatif. Apalagi kemampuannya? Kemampuan manipulatif. Artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan sesuai dengan keperluan. Misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, dan dapat dilakukan berulang-ulang penyajiannya. Nah, ini adik-adik sekalian, dalam kemampuan manipulatif ini sering kita melihat kejadian-kejadian yang lalu, kemudian objek-objek yang lalu itu dimanipulatif. Ya, artinya sesuai dengan keperluannya. Kalau mau misalnya kita bisa melihat bagaimana ukuran sebuah bumi, itu kan tidak mungkin kita ukur. Tetapi dengan media pembelajaran akhirnya bisa dimanipulatif. Dibuatlah cipta gelobek, kemudian dibuatlah gambar, kemudian ukurannya itu bagaimana. Nah, dibuat. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kecepatan jet tempur atau ledakan gunung berapi, itu kan kita tidak bisa ya kecepatan banjir. Nah, itu kan bisa kita manipulatif, misalnya bisa kita perlambat cara menonton. Nah, ini bisa kejadiannya bisa berulang. Nah, terkait dengan warna, ini juga bisa kita rubah-rubah adik-adik sekalian. Jadi kemampuan manipulatif itu sangat penting dalam media pembelajaran. Nah, kelebihan media pembelajaran. Terakhir adalah kemampuan destruktif. Kemampuan distributif adik-adik sekalian, nah ini mohon maaf, kemampuan distributif artinya media mampu menjangkau audiens yang besar, jumlah dalam satu penyajian yang secara serempak. Nah, inilah kelebihannya. Dari sekalian hari ini kemampuan distributif yaitu adik-adik sekalian, ini saya close dulu, saya kemampuan distributif ini adik-adik sekalian, distributif ya, bukan destruktif, distributif artinya bahwa apa yang kita sampaikan dengan media pembelajaran ini mampu menjangkau semuanya. Jadi mampu menjangkau audiens yang besar. Misalnya siaran sepak bola. Itu bisa kita belajar media pembelajaran di situ. Di situ kita bisa melihat bagaimana adik-adik sekalian, orang sekali siaran itu bisa seluruh rakyat Indonesia tahu. Berita-berita yang disampaikan itu juga bisa. Nah, ketika kita menonton sebuah peristiwa, sebuah film, itu juga kita bisa
lakukan. Nah, kemampuan distributif ini artinya bisa menjangkau audiens yang besar dalam penyajian yang serempak. Nah, inilah kelebihan-kelebihan dari media pembelajaran. Jadi adik-adik sekalian, hari ini kita tidak belajar secara full karena memang media pembelajaran ini akan menjadi diskusi kita yang nanti akan kita diskusikan dalam kelompok-kelompok. Tetapi yang paling perlu dan paling dipahami di sini adik-adik sekalian mampu menjelaskan menurut definisi sendiri, ya kemudian mengingat sebagai langkah taksoni Bloom itu langkah awal mengingat, kemudian langkah kedua memahami, kemudian mampu aplikatif mengaplikasikannya, kemudian sampai adiknya harus berjiwa analisis, sintesis, dan evaluasi. Evaluasi inilah kita gunakan dalam taksonomi Bloom itu adalah tangga ke-6, adik-adik sekalian. Saya berharap pertemuan yang sederhana ini adik-adik sekalian bisa menjelaskan pengertian media pembelajaran. Cari dan pilih 5 pengertian media pembelajaran yang peroleh dari buku referensi yang dimiliki mahasiswa. Kemudian atau dari artikel jurnal ilmiah. Bedakan pengertian media pembelajaran secara kritis dengan membuat tabel seperti di bawah ini. Dan jelaskan penciri atau pembeda media pembelajaran antara satu definisi dengan definisi lain. Tadi saya sudah sampaikan ada definisi batubara, ada definisi setiawan, ya ada definisi yang lainnya. Nah itu ada sekalian tulis dulu, ahli 1 mengatakan apa, ahli 2 mengatakan apa pembeda antara ahli 1 dengan ahli 2. Kemudian cari ciri dan indikator media pembelajaran. Nah, pendapat 1 itu apa? Pendapat 2 itu apa? Nah, dari ciri dan indikator media pembelajaran ini kita bisa tahulah nanti dari sekalian semuanya itu bisa menjadi penciri atau menjadi pengingat kita bahwa media pembelajaran itu ini adalah ini. Kemudian yang terakhir ada sekalian latihan kita adalah jelaskan fungsi dan kegunaan media pembelajaran. Apa kegunaan media pembelajaran? Ada 3 tadi, ya ada distributif, ya ada fiksatif, ya kemudian ada yang lainnya gitu. Kita klik di sini adik sekalian. Ada kemampuannya, ada 3 kelebihan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai alat bantu. Tapi 3 kelebihan itu juga menjadi fungsi, ya, fiksatif, manipulatif, dan distributif. Ini distributif ya, adik-adik sekalian. Itu beberapa yang kita pelajari hari ini, adik-adik sekalian. Tugas kelompok ini ditulis dan disimpan dalam bentuk PDF. Disimpan dulu. Selanjutnya akan dimanfaatkan ketika mahasiswa memiliki blog. Jadi nanti kita ketika sudah memiliki blog, adik-adik sekalian sudah bisa memasukkan definisi definisi media pembelajaran menurut ahli. Jadi saya berharap ini disimpan. Nah, demikian saja materi ini. Kita akan ketemu dalam kelas luring pada pertemuan kelima di akhir Maret ini. Adik sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah salah satu kenapa kita harus memanfaatkan media pembelajaran. Saya tidak sebutkan jenis dan sebagainya, nanti akan kita bahas dalam sini. Tapi hari ini kita sudah memanfaatkan media pembelajaran. Apa yang kita manfaatkan, nanti adik sekalian akan kita diskusikan di kelas. Demikian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.